Rumah besar di kawasan elit itu selalu tampak rapi dan teratur. Setiap pagi, aroma kopi hangat dan roti panggang memenuhi ruang makan. Nia duduk manis sambil memainkan sendoknya, sementara Andre, suaminya, sibuk membuka laptop. Bahkan sebelum suapan pertama menyentuh bibirnya. Dari luar, pasangan ini terlihat sempurna, mapan, harmonis dan serasi. Namun, di balik meja makan yang sunyi, ada jeda panjang tanpa kata-kata. Nia kerap menatap Andre yang larut dalam dunia pekerjaan, berharap ada sapaan sederhana seperti apa rencanamu hari ini, atau sekadar pujian kecil atas gaun yang ia kenakan. Sayangnya, semua itu jarang ia dapatkan. Kehidupan rumah tangga mereka seperti mengikuti jadwal yang sudah disusun, tanpa ruang spontanitas, tanpa kejutan bagi orang lain. Mungkin inilah gambaran ideal pernikahan. Stabil, tenang, tanpa ribut. Tapi bagi Nia, ada sesuatu yang hilang, rasa hangat yang membuat hati berdebar. Ia mulai bertanya, apakah rumah tangga hanyalah sekadar kewajiban yang dijalani, bukan kebahagiaan yang dinikmati? Rumah besar bercat putih di kawasan elit itu selalu tampak terawat. Pagi itu, seperti biasa, suara mesin pembuat kopi mendahului suara burung yang berkicau di halaman. Aroma roti panggang menyebar dari dapur, memenuhi ruang makan yang dipenuhi cahaya matahari dari jendela lebar di meja makan. Nia sudah duduk dengan gaun santai berwarna pastel. Tangannya menggenggam cangkir kopi yang uapnya masih mengepul. Sesekali ia menatap ke arah jam dinding, lalu beralih ke sosok Andre, suaminya, yang duduk berseberangan sambil mengetik di laptop. Sayang, kamu gak mau makan dulu? Tanya Nia pelan, mencoba mencairkan suasana. Andre tidak langsung menjawab. Matanya tetap terpaku pada layar laptop, jari-jarinya lincah menekan keyboard. Setelah beberapa detik, ia hanya bergumam, nanti, aku sambil kerja saja. Nia menghela napas pelan. Ia sudah terbiasa dengan jawaban singkat seperti itu. Dari luar, rumah tangga mereka tampak ideal. Andre seorang pengusaha sukses, mapan, dan tidak pernah lalai memberi nafkah. Nia sendiri selalu tampil menawan, mengatur rumah dengan baik, dan menemani Andre di berbagai acara resmi. Banyak orang menilai mereka pasangan sempurna. Namun, di balik meja makan yang tenang itu, ada kesepian yang tidak pernah diucapkan. Setiap kali Nia melihat pasangan lain di media sosial, teman-temannya yang diperlakukan manis oleh suami, mendapat kejutan kecil, atau sekadar ucapan mesra, hatinya terasa kosong. Andre tidak pernah kasar, tidak pernah meninggikan suara, bahkan selalu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tetapi entah mengapa, Nia merasa seperti hanya menjalani pernikahan sebagai rutinitas. Hari ini kamu ada acara? Tanya Andre tiba-tiba, masih menatap layar. Aku mungkin mau belanja sebentar sama Rani, jawab Nia, menyebut nama sahabatnya. Andre hanya mengangguk. Tidak ada tambahan pertanyaan, tidak ada keingintahuan lebih jauh. Nia tersenyum kecut, menaruh sendok ke piring, dan berdiri perlahan. Aku berangkat dulu. Ya, ucapnya singkat. Andre hanya melirik sekilas, kemudian kembali ke laptopnya. Dalam perjalanan menuju mall, Nia menatap keluar jendela mobil. Hatinya dipenuhi rasa campur aduk. Ia tahu Andre menyayanginya. Hanya caranya berbeda. Tetapi bukankah seorang istri juga butuh perhatian kecil? Sekadar obrolan ringan, sentuhan hangat, atau pujian sederhana. Di mall, Nia bertemu Rani yang ceria. Rani baru saja mendapat hadiah cincin dari suaminya sebagai kejutan ulang tahun pernikahan. Aku nggak nyangka, padahal aku pikir dia lupa, kata Rani sambil memamerkan cincin barunya. Nia tersenyum, mencoba ikut bahagia. Tapi jauh di dalam hatinya, ada perasaan iri yang sulit ditepis. Ia tidak ingat kapan terakhir kali Andre memberinya kejutan. Semua terasa begitu datar, terjadwal, dan hambar. Aku lihat kamu sama Andre tuh pasangan idaman loh, kata Rani tiba-tiba. Serius deh. Semua orang iri sama kamu, hidup enak, rumah besar, suami sukses, kamu tuh tinggal santai aja, nggak pusing mikirin apa-apa. Nia hanya tersenyum samar. Ia tahu dari luar, rumah tangganya memang terlihat sempurna. Namun siapa yang akan percaya bahwa di balik semua itu, ia sering merasa sendiri. Setelah selesai belanja,
Nia pulang dengan hati yang masih penuh pertanyaan. Saat memasuki rumah, ia mendapati Andre masih di ruang kerja, sibuk dengan tumpukan berkas. Nia berdiri di ambang pintu, menatap suaminya lama-lama. Ada rasa rindu untuk sekadar mengobrol, tapi lidahnya keluh. Ia ingin berkata, "Aku butuh kamu, bukan cuma uangmu." Tapi kalimat itu hanya bergema di kepalanya, tidak pernah keluar. Malam itu, mereka makan malam bersama. Hidangan sudah tersaji rapi, sup hangat, ayam panggang, dan salad. Andre memuji masakannya, tapi hanya sepintas lalu, seperti basa-basi. "Enak," katanya singkat, lalu kembali berbicara soal pekerjaan, tentang proyek besar yang sedang ia jalani, tentang rapat, tentang target. Nia mengangguk, mencoba mendengarkan, tetapi di dalam hatinya, ia merasa seperti bayangan di rumah sendiri, hadir, tetapi tidak benar-benar diperhatikan. Setelah makan malam, Andre kembali ke ruang kerja. Sementara Nia duduk di ruang keluarga, menonton televisi seorang diri. Lampu-lampu rumah terang benderang, tapi bagi Nia, semuanya terasa redup. Ia mengambil ponselnya, membuka media sosial. Lagi-lagi, ia melihat foto pasangan lain yang terlihat bahagia. Makan malam romantis, liburan bersama, tertawa tanpa beban. Nia menutup layar ponselnya dengan cepat, lalu menenggelamkan wajah di bantal sofa. "Apa pernikahan ini cuma formalitas?" gumamnya lirih. Pertanyaan itu berulang kali berputar di kepalanya. Dari luar, ia adalah istri beruntung, tetapi di dalam dirinya, ada ruang kosong yang semakin hari semakin sulit diabaikan. Malam itu, sebelum tidur, Nia menatap Andre yang sudah lelap. Wajahnya terlihat tenang, seakan tidak pernah ada masalah. Nia mengulurkan tangan, ingin menyentuh lengan suaminya, tapi ia urungkan. Ada jarak yang terasa nyata, jarak yang tidak bisa dijembatani hanya dengan sentuhan, dalam diam. Nia tahu, ia sedang berada di persimpangan. Persimpangan antara menerima kenyataan, atau mencari sesuatu yang lebih dari sekadar formalitas. Dan tanpa ia sadari, langkah kecil yang akan ia ambil setelah ini, akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Hari-hari Nia berlalu dengan pola yang sama. Pagi menyiapkan sarapan, siang belanja kebutuhan rumah, atau menemui teman. Sore menunggu Andre pulang, malam mendengarkan cerita-cerita bisnis yang kadang ia sendiri tidak mengerti. Bagi orang lain, hidup seperti itu mungkin menyenangkan. Tidak perlu pusing soal pekerjaan, tidak harus memikirkan tagihan, dan tinggal menikmati fasilitas. Tetapi, bagi Nia, semakin hari ia merasa seperti penghuni rumah yang fungsinya hanya menjaga penampilan. Suatu siang, Nia duduk di teras rumah dengan secangkir teh. Angin sepoi-sepoi berhembus, membuat daun-daun pohon mangga bergoyang pelan. Ia membuka ponsel dan melihat foto-foto reuni teman SMA yang baru saja digelar. Banyak dari mereka mengunggah momen bahagia bersama pasangan. Ada yang tertawa bersama anak-anaknya, ada yang pamer liburan ke pantai, ada pula yang menuliskan caption manis. Bersyukur punya pasangan yang selalu ada. Nia tersenyum kecut. Ia teringat beberapa tahun lalu, saat dirinya masih kuliah, ia bermimpi punya rumah tangga yang penuh tawa. Ia ingin punya pasangan yang bukan hanya mapan, tapi juga hangat, bisa jadi teman ngobrol, bisa bikin candaan receh tapi bikin nyaman. Namun kenyataannya, Andre memang sosok suami yang bertanggung jawab, tetapi jauh dari bayangan hangat itu. Sore harinya, Nia pergi ke sebuah kafe bersama Rani. Suasana kafe ramai, penuh anak muda yang sibuk bercengkrama. Rani tampak bersemangat bercerita tentang keluarganya. "Kemarin itu, suamiku tiba-tiba ngajak makan malam di rooftop restoran. Bayangin aja, aku nggak nyangka sama sekali. Katanya sih, cuma pengen bikin aku senyum. Duh, aku meleleh banget nih," ucap Rani sambil tertawa kecil. Nia mencoba ikut tersenyum, tapi hatinya terasa perih. Ia tidak ingat kapan terakhir kali Andre mengajaknya kencan tanpa alasan resmi. "Kalau kamu gimana sama Andre? Pasti lebih romantis kan?" tanya Rani, polos. Pertanyaan itu membuat Nia terdiam beberapa detik. Ia lalu meneguk kopinya sebelum menjawab. "Andre, orangnya sibuk, jadi ya nggak sempat lah kayak gitu. Tapi dia baik kok, selalu perhatian. Cuma caranya aja berbeda." Rani mengangguk, meski terlihat agak heran. "Ya,
Mungkin memang gitu, tapi jangan lupa, kamu juga butuh dimanja loh. Kalimat itu menancap dalam hati Nia. Ia tahu itu benar, tetapi siapa yang akan memanjakannya? Kalau orang yang seharusnya melakukannya, justru lebih sering sibuk dengan pekerjaannya. Malam itu, setelah pulang dari kafe, Nia masuk ke kamar dengan langkah pelan. Andre sedang duduk di ranjang, menatap layar ponsel dengan serius. Seperti biasa, ia membahas urusan bisnis dengan nada datar. Besok, aku harus berangkat pagi-pagi banget, ada meeting sama investor, kata Andre tanpa menoleh. Nia hanya mengangguk. Ia menaruh tasnya, lalu duduk di sisi ranjang. Andre, panggilnya lirih. Andre masih menatap layar. Apa kamu gak pernah merasa kita terlalu sibuk dengan dunia masing-masing? Tanya Nia hati-hati. Pertanyaan itu membuat Andre akhirnya menoleh. Ia menatap Nia sejenak. Lalu, tersenyum tipis. Kamu, kenapa sih? Kita baik-baik aja kok. Aku kerja juga kan buat kita, supaya kamu gak kekurangan apa-apa. Nia menunduk. Ia ingin menjawab bahwa dirinya tidak kekurangan materi, tapi kekurangan perhatian. Namun kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Ia tidak ingin terlihat menuntut atau dianggap tidak bersyukur. Keesokan harinya, Nia memutuskan pergi ke mall sendirian. Ia berjalan di antara etalase butik, melihat tas dan sepatu bermerek. Biasanya belanja adalah cara paling ampuh baginya untuk melupakan kesepian. Tapi kali ini rasanya hampa. Semua barang mewah itu hanya mengisi lemari, bukan hatinya di food court. Ia melihat pasangan muda yang sedang makan bersama. Si pria dengan sabar menyuapi pacarnya, lalu tertawa bersama. Adegan sederhana itu justru membuat dada Nia terasa sesak. Ia iri dengan hal-hal kecil yang tidak pernah ia dapatkan. Nia, terdengar suara dari belakang. Nia menoleh. Seorang kenalan lama menyapanya, membuatnya terkejut. Mereka berbincang sebentar lalu berpisah. Meski hanya percakapan singkat, Nia merasa aneh. Ia lebih senang diajak ngobrol santai oleh orang asing, ketimbang duduk satu meja dengan suaminya sendiri. Malam menjelang, dan rumah besar itu kembali hening. Andre belum pulang, katanya ada makan malam bisnis. Nia duduk sendirian di ruang keluarga, menyalakan televisi, tapi tidak benar-benar menonton. Pikirannya melayang. Ia membayangkan bagaimana hidupnya jika ia punya suami yang lebih ekspresif. Ia membayangkan obrolan panjang di ruang tamu, atau sekadar jalan sore berdua tanpa agenda formal. Semakin lama ia berpikir, semakin terasa kosong. Di atas meja, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi dari grup sahabat muncul. Salah satu temannya mengunggah foto ulang tahun pernikahan, lengkap dengan lilin, bunga, dan senyum bahagia. Nia menghela napas panjang. Ia merasakan sesuatu yang selama ini ia tahan mulai tumbuh. Keinginan untuk mencari perhatian di luar rumah. Bukan berarti ia berniat berkhianat, tapi sekadar ingin merasa dihargai. Namun tanpa ia sadari, rasa kosong itu adalah pintu kecil yang sebentar lagi akan terbuka lebar dan akan menyeretnya ke arah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, Nia menatap wajahnya di cermin besar kamar. Rambutnya tegerai rapi, kulitnya masih terawat dengan baik. Banyak orang bilang ia tetap cantik meski sudah menikah beberapa tahun. Tapi hatinya merasa ada yang kurang. Ia mendesah pelan, lalu membuka ponsel. Matanya tertuju pada sebuah iklan gym yang baru buka, tidak jauh dari rumah. Kenapa tidak mencoba? Gumamnya. Bukan semata ingin kurus atau mengejar bentuk tubuh ideal, tapi lebih karena ia butuh suasana baru. Ia bosan dengan rutinitas rumah yang terlalu sepi. Setelah berpikir sebentar, ia mendaftar secara online. Siang harinya, Nia datang ke gym tersebut. Suasananya ramai, penuh orang, dengan pakaian olahraga. Musik upbeat terdengar dari speaker, membuat tempat itu terasa penuh energi. Nia agak canggung saat masuk. Ia tidak pernah benar-benar serius olahraga di tempat umum. "Selamat siang, Bu. Mau coba kelas atau latihan bebas?" tanya seorang resepsionis ramah. "Saya latihan biasa aja dulu," jawab Nia sambil tersenyum tipis. Tak lama kemudian, seorang pria berpostur atletis menghampirinya. Wajahnya bersih, senyumnya lebar, dan suaranya hangat. "Halo, saya Kevin, salah satu instruktur di sini. Baru pertama kali ya?" Nia sedikit kaget, tapi cepat menguasai diri. "Ya, saya baru daftar. Masih bingung
Mau mulai dari mana? Kevin tertawa kecil. Santai aja. Banyak kok yang baru pertama kali. Kalau mau, saya bisa bantuin. Nggak usah takut, kelihatan kaku. Cara bicaranya ringan, penuh percaya diri, membuat Nia merasa lebih nyaman. Ia mengganggak, lalu mengikuti Kevin menuju area treadmill. Kevin mengajarinya cara mengatur kecepatan, posisi tubuh, hingga cara bernapas yang benar. Awalnya, Nia hanya fokus pada gerakan, tapi lama-kelamaan, ia menyadari satu hal. Kevin memperhatikannya dengan cara yang berbeda. Tidak sekadar profesional, tapi juga penuh pujian. Wah, ibu ini masih fit banget loh. Kalau nggak dikasih tahu, saya kira masih kuliah, katanya sambil tersenyum lebar. Nia tertawa kecil. Pipinya memanas. Sudah lama ia tidak mendengar pujian seperti itu. Andre jarang, bahkan hampir tidak pernah, berkata manis padanya. Semua yang keluar dari mulut suaminya hanya seputar pekerjaan atau urusan rumah. Ah, Mas, bisa aja. Saya udah nggak muda lagi kok, balas Nia merendah. Tapi beneran loh, banyak member lain yang kalah jauh. Badan ibu masih bagus, apalagi kalau rutin latihan. Bisa makin kece nanti, sahut Kevin dengan tatapan penuh percaya diri. Ucapan itu membuat hati Nia bergetar. Entah kenapa, perasaan yang selama ini hampa sedikit terisi. Hari itu, sesi latihan tidak berlangsung lama, tapi cukup untuk membuat Nia betah. Saat hendak pulang, Kevin sempat berkata, kalau kapan-kapan butuh jadwal latihan lebih teratur, bilang aja ke saya siap bantu. Nia hanya mengangguk, tapi di dalam hatinya, ada semacam rasa ingin kembali lagi besok, malamnya. Saat makan bersama Andre, pikiran Nia masih teringat Kevin. Andre sibuk membahas proyek, sementara Nia hanya menjawab sekenanya. Ia ingin menceritakan bahwa dirinya mencoba gym baru. Tapi urung, ia tahu respon Andre pasti datar, sekadar mengangguk, tanpa ekspresi. Saat Andre selesai makan dan kembali ke ruang kerja, Nia duduk sendiri di ruang keluarga. Ponselnya ia buka, lalu tanpa sadar, ia mencari akun media sosial gym tersebut. Benar saja, Kevin sering muncul di unggahan foto-foto bersama member lain. Gayanya santai, penuh senyum, selalu terlihat ramah. Nia menggulir layar lama sekali, bahkan sampai lupa waktu. Hari berikutnya, ia kembali ke gym. Kevin menyambutnya dengan hangat, seolah mereka sudah akrab. Wah, balik lagi. Saya pikir ibu cuma coba sekali, ucapnya dengan nada bercanda. Kalau enak, kenapa nggak diterusin? Balas Nia sambil tersenyum. Latihan kali ini lebih santai. Kevin mengajarinya beberapa gerakan sederhana. Lalu, mereka sempat berbincang di sela-sela waktu istirahat. Obrolan ringan itu terasa menyenangkan. Kevin banyak bercerita tentang hobi, musik yang ia sukai, hingga kisah lucu tentang member gym yang unik-unik. Bagi Nia, percakapan itu seperti oase. Sudah lama ia tidak tertawa lepas, hanya karena obrolan kecil. Ia merasa dihargai sebagai pribadi, bukan sekadar istri yang tugasnya mendampingi. Beberapa minggu berikutnya, gym menjadi bagian dari rutinitas baru Nia. Setiap kali masuk ke sana, ia merasa semangat. Kevin selalu ada dengan senyumnya, selalu tahu cara membuatnya merasa spesial. Di rumah, Andre tetap tenggelam dengan kesibukan, jadwal rapat, proyek, dan bisnis, tak ada habisnya. Nia semakin jarang mengajaknya bicara. Ia tidak marah, tapi perlahan mulai terbiasa mencari perhatian di luar rumah. Suatu sore, setelah latihan, Kevin berkata sambil mengambil handuk kecilnya, saya salut sama ibu, jarang ada member yang sekomitmen ini. Apalagi ibu punya keluarga, biasanya orang sibuk urusan rumah tangga. Nia menoleh, saya juga butuh waktu buat diri sendiri. Kalau enggak, rasanya hampa. Kevin mengangguk, menatapnya dalam, saya ngerti. Kadang orang lain enggak sadar, kalau kita juga butuh didengar. Ucapan itu sederhana, tapi menusuk hati Nia. Ia merasa Kevin bisa membaca isi pikirannya. Hatinya bergetar lagi, sama seperti saat pertama kali dipuji. Dalam perjalanan pulang, Nia hanya bisa menatap keluar jendela mobil. Ia tahu dirinya seharusnya tidak terlalu larut. Tetapi ada bagian kecil di hatinya yang enggan melepaskan perasaan itu. Dan tanpa ia sadari, langkah kecil ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit. Hari-hari Nia kini terasa berbeda. Sejak rutin ke gym,
Ia selalu menantikan momen bertemu Kevin. Suara ramahnya, senyum lepasnya, bahkan sekadar sapaan sederhana mampu membuat hatinya hangat. Ia tahu itu bukan hal besar, tapi dibandingkan sikap Andre yang dingin, Kevin terasa seperti sinar matahari. Suatu sore, Nia datang sedikit lebih awal. Gym masih agak sepi. Kevin yang sedang mengatur alat olahraga langsung melambaikan tangan. Wah, ibu rajin banget ya. Hari ini mau latihan apa? Entahlah, saya ikuti aja deh. Yang gampang-gampang aja, jawab Nia sambil tertawa kecil. Kevin mendekat, lalu menawarkan botol minum. Ini saya bawain air putih lebih. Takutnya ibu lupa bawa. Nia terdiam sebentar. Perhatian sekecil itu saja sudah cukup membuatnya terharu. Ia menerimanya sambil berucap, "Makasih ya mas, saya jadi malu." "Kenapa malu? Itu orang penting harus dijaga," ucap Kevin santai. Namun tatapannya tajam menusuk. Ucapan itu membuat pipi Nia memanas. Ia buru-buru mengalihkan pandangan, lalu memulai latihan. Beberapa menit kemudian, Kevin membantu mengoreksi posisi tubuh Nia. Saat melakukan gerakan squat, tangannya sekilas menyentuh lengan Nia untuk memperbaiki postur. Sentuhan itu singkat, tapi cukup membuat jantung Nia berdetak lebih cepat. "Begini lebih benar, jangan tegang, santai aja," kata Kevin dengan suara rendah. Nia hanya bisa mengangguk, mencoba fokus. Namun, dalam hati, ia bertanya-tanya, kenapa aku merasa seperti remaja yang jatuh cinta pertama kali? Setelah latihan selesai, mereka duduk sebentar di bangku dekat jendela. Sambil mengelap keringat, Kevin berkata, "Saya sering lihat ibu datang sendirian. Suami nggak pernah ikut?" Pertanyaan itu membuat Nia sedikit kaku. Ia tersenyum tipis lalu menjawab, "Suami saya sibuk kerja. Jadi ya, saya sendirian saja." Kevin mengangguk pelan. "Pantes, tapi bagus juga sih. Ibu jadi punya waktu buat diri sendiri. Banyak orang lupa ngasih hadiah buat dirinya sendiri." Nia menatap Kevin. Kata-kata Nia terasa sederhana, tapi penuh makna. Di rumah, Andre tidak pernah memikirkan hal-hal seperti itu. Semua selalu tentang tanggung jawab, uang, dan pekerjaan. Tidak pernah ada percakapan sehangat ini. Malam itu, Nia pulang dengan pikiran yang campur aduk. Ia tahu Kevin hanyalah instruktur gym yang ramah, tapi perhatiannya, kata-katanya, bahkan cara menatapnya, membuat Nia merasa hidup kembali. Hari-hari berikutnya, interaksi mereka semakin akrab. Kevin mulai memanggilnya dengan sebutan Mbak Nia, agar terdengar lebih personal. Ia juga kadang bercanda dengan gaya ringan. "Kalau Mbak rajin terus, nanti bisa saingan sama model. Hati-hati." Suaminya makin cemburu, ucap Kevin suatu kali sambil tertawa. Nia ikut tertawa, meski dalam hatinya sedikit getir. Mana mungkin Andre cemburu, pikirnya. Suaminya bahkan jarang memperhatikan apa yang ia pakai, apalagi perubahan tubuhnya. Kevin juga kadang mengiriminya pesan singkat di WhatsApp, sekadar mengingatkan, "Jangan lupa minum air putih ya," atau "Hari ini latihan jangan terlalu berat, nanti besok pegal semua." Pesan-pesan kecil itu, bagi Nia, terasa seperti hadiah. Suatu hari, setelah latihan, hujan deras turun tiba-tiba. Nia panik, karena ia hanya membawa motor kecil. Kevin menghampirinya sambil membawa jaket. "Pakai ini dulu, Mbak, nanti masuk angin," ucap Kevin sambil memakaikan jaket itu ke bahu Nia. Nia terdiam, hatinya bergetar begitu dalam. Ia merasa diperhatikan dengan cara yang bahkan Andre tidak pernah lakukan lagi. "Mas, nanti jaketnya basah," ucap Nia lirih. "Biarin, yang penting Mbak nggak sakit," balas Kevin tegas. Hujan semakin deras. Akhirnya Kevin menawarkan, "Kalau mau, saya antar pulang aja. Motor Mbak dititip dulu di sini." Awalnya Nia ragu, tapi hujan tidak kunjung reda. Akhirnya, ia menerima tawaran itu. Mereka naik mobil Kevin dengan suasana hening namun hangat. Kevin sesekali membuka percakapan ringan, dan Nia hanya menjawab sambil sesekali menatap keluar jendela. Setibanya di depan rumah, Nia mengucapkan terima kasih. "Masih repot-repot nganterin saya, buat saya nggak repot. Malah seneng bisa nemenin Mbak ngobrol," jawab Kevin sambil tersenyum. Tatapan mereka bertemu beberapa detik terlalu lama. Ada sesuatu yang tak terucap di sana, sesuatu yang lebih dari sekadar rasa simpati. Malam itu,
Nia duduk di kamar dengan perasaan kalut. Ia membuka ponsel, membaca ulang pesan Kevin. Hatinya terasa hangat, tapi juga penuh rasa bersalah. Ia masih istri sah Andre, namun di sisi lain, ia merasa Kevin hadir di titik ketika ia paling kesepian. Perhatian kecil yang seharusnya ia dapatkan dari suaminya, justru ia terima dari pria lain. Kenapa harus sekarang? Kenapa harus dia? Bisik Nia dalam hati. Ia tahu dirinya sedang berada di ambang jurang, namun semakin ia mencoba menjauh, semakin kuat tarikan itu. Dan tanpa ia sadari, perasaan yang awalnya kecil kini tumbuh diam-diam, perlahan tapi pasti, menguasai hatinya. Hari-hari Nia kian penuh dengan Kevin. Dari semula hanya sekadar berlatih di gym, kini kehadiran Kevin terasa lebih personal. Obrolan mereka semakin intens, dan pesan singkat di WhatsApp makin sering masuk. Setiap bunyi notifikasi ponselnya membuat jantung Nia berdegup lebih cepat. Awalnya, percakapan itu hanya seputar jadwal latihan. Lama-lama, Kevin mulai bertanya tentang kegiatan sehari-hari, makanan favorit, hingga hal-hal kecil seperti warna baju yang cocok dipakai Nia. Bagi Nia, semua itu terasa menyenangkan. Ada seseorang yang mau mendengarkan, memperhatikan, dan menganggapnya penting. Suatu malam, saat Andre sibuk di ruang kerja, Nia duduk di tempat tidur sambil memegang ponsel. Kevin mengirim pesan, "Mbak, besok saya ada demo body kontes, tapi motor saya agak rewel. Nggak tahu bisa dipakai atau enggak. Malu juga kalau datang telat." Nia membaca pesan itu berulang kali. Ada nada halus, seperti meminta bantuan. Meski tidak langsung, dalam hati, ia merasa iba. Tanpa berpikir panjang, ia mengetik balasan. "Kamu butuh bantuan? Kalau soal biaya servis motor, biar saya yang bantu." Balasan Kevin muncul cepat. "Masa sih Mbak? Mau repot?" "Malu saya. Tapi, kalau Mbak nggak keberatan, saya janji balikin nanti." Nia tersenyum kecil. Ia tahu, Kevin tidak akan mengembalikan uang itu. Tapi entah mengapa, ia senang bisa menolong. Ia mentransfer sejumlah uang, dengan alasan sederhana. Ia ingin Kevin merasa diperhatikan. Keesokan harinya, Kevin datang menjemput Nia ke gym dengan motor barunya. Bukan sekadar motor yang diservis, tapi motor sport yang jauh lebih mahal. "Loh, ini motor baru ya?" tanya Nia setengah kaget. Kevin tersenyum bangga. "Ya, akhirnya kesampaian. Sebenarnya ada tabungan, tapi kemarin butuh tambahan sedikit. Untung ada Mbak." Nia menelan ludah. Sedikit, itu jumlah yang tidak kecil, pikirnya. Namun ia hanya tersenyum, berpura-pura tidak terganggu. Di sisi lain, ada rasa bangga yang menguasai hatinya. Bangga karena dirinya berarti bagi Kevin. "Motor ini juga buat nemenin Mbak jalan-jalan nanti," tambah Kevin sambil terkekeh. Ucapan itu menimbulkan sensasi aneh di hati Nia. Ia tahu ini salah, tapi perasaan senang itu lebih kuat. Beberapa hari kemudian, Kevin semakin berani. Ia mengajak Nia nongkrong di kafe setelah latihan. "Mbak, coba deh es kopi susu di sini, enak banget," katanya sambil mendorong gelas ke arah Nia. Mereka mengobrol santai, tertawa lepas. Nia merasa seperti remaja lagi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bebas, lepas dari keseriusan rumah tangga. Namun, di sela obrolan, Kevin berkata, "Mbak, saya kadang iri sama hidup Mbak. Enak ya punya segalanya. Saya ini masih harus berjuang. Kadang susah juga kalau pengen sesuatu." Nia menatap Kevin. Ada rasa iba, tapi juga ada sesuatu yang mengganjal. Ia mulai bertanya-tanya. Apakah Kevin benar-benar tulus? Atau dia hanya melihat saya sebagai jalan pintas? Namun saat Kevin tersenyum, semua keraguannya hilang. Senyum itu seperti racun manis yang melumpuhkan logikanya. Malam itu di rumah, Nia mencoba berbincang dengan Andre. Ia ingin menceritakan aktivitasnya di gym, berharap ada sedikit ketertarikan dari suaminya. "Mas, tadi aku ikut kelas yoga, lumayan juga capeknya," ujar Nia sambil menuangkan teh. Andre hanya melirik sebentar, lalu kembali menatap laptop. "Oh ya, baguslah, kalau kamu sehat. Aku ada meeting besok pagi, jadi harus siapin laporan." Jawaban itu membuat hati Nia kembali dingin. Perhatian yang ia cari tak pernah ia temukan dari Andre. Yang ada hanyalah tembok bisu
bernama kesibukan. Nia menunduk, menahan kecewa. Dalam hati, ia membandingkan. Kalau Kevin, pasti dia tertarik dengar cerita aku. Pasti dia akan kasih komentar. Bukan cuma jawaban dingin seperti ini, dan perbandingan itu, tanpa ia sadari, semakin mendorongnya ke arah yang salah. Hari-hari berikutnya, Kevin makin berani memanfaatkan perhatian Nia. Ia mulai meminta bantuan kecil lain, seperti pinjaman untuk membeli perlengkapan gym. Bahkan sekali waktu untuk membayar cicilan apartemennya. Awalnya Nia ragu, tapi setiap kali Kevin merajuk, ia luluh. Kevin tahu persis cara memainkan perasaan Nia. Memberikan pujian manis, perhatian kecil, lalu mengeluh seolah-olah dunia tidak adil padanya. Kalau nggak ada Mbak, saya nggak tahu harus gimana. Mbak, beda banget dari yang lain, ucap Kevin suatu malam lewat telepon. Kalimat itu seperti pengikat di hati Nia. Ia merasa istimewa, merasa menjadi penyelamat. Padahal ia sedang digiring masuk lebih dalam ke lingkaran manipulasi. Nia semakin terbiasa menjalani dua peran. Di rumah, ia tetap berusaha jadi istri yang baik. Sementara di luar ia menjadi sosok yang bebas bersama Kevin. Tapi di balik semua itu, ada kegelisahan yang makin tumbuh. Ia tahu apa yang ia lakukan salah. Ia tahu bantuannya bukan lagi sekadar kebaikan hati, tapi sudah berubah menjadi pengorbanan yang berisiko. Namun, rasa takut dan rasa salah itu terkalahkan oleh satu hal. Kebutuhan emosionalnya untuk merasa dihargai, dan pada saat itulah Nia benar-benar mengambil langkah yang salah, langkah yang kelak akan menjeratnya dalam penyesalan yang tak berujung. Sejak memberi uang untuk motor sport Kevin, kehidupan Nia terasa berubah. Ada semacam ikatan baru yang tak kasat mata, seolah dirinya kini bagian dari dunia Kevin. Ia tidak hanya menjadi klien gym, tetapi juga seseorang yang dianggap istimewa oleh Kevin. Begitu pikirnya, hari-hari Nia kini terbagi dua. Pagi hingga sore, ia berperan sebagai istri Andre, menyiapkan sarapan, memastikan rumah tetap rapi, dan sesekali menemani suaminya ke acara formal. Malam hari saat Andre larut dengan pekerjaan, Nia sibuk dengan ponselnya, tertawa pelan membalas pesan-pesan Kevin. Rasanya seperti hidup di dua dimensi berbeda. Di satu sisi, ada Andre, suami mapan, tenang, dan penuh tanggung jawab. Tapi dingin, layaknya tembok batu. Di sisi lain, ada Kevin, pria muda, penuh energi, penuh perhatian, dan tahu bagaimana membuatnya merasa hidup. Suatu sore, Kevin mengajak Nia ke sebuah restoran mewah di pusat kota. "Mbak, aku traktir makan, anggap aja terima kasih," ucapnya dengan nada manis. Nia sedikit heran, dari mana Kevin punya cukup uang untuk mentraktir di tempat semahal ini. Namun, rasa penasaran itu cepat tergantikan oleh euforia. Ia mengenakan gaun sederhana namun elegan, dan Kevin menjemputnya dengan motor barunya. Di restoran itu, Kevin memperlakukan Nia seperti seorang ratu, menarikkan kursi untuknya, menuangkan minum, bahkan sesekali menggoda dengan candaan ringan. "Kalau ada kontes kecantikan buat ibu rumah tangga, Mbak pasti juaranya," ucap Kevin sambil tersenyum nakal. Nia tertawa kecil, wajahnya memerah. Pujian itu sederhana, namun terasa lebih berharga daripada 1000 kalimat dingin Andre. Mereka makan sambil berbincang tentang banyak hal, musik, hobi, bahkan cita-cita Kevin yang katanya ingin membuka gym sendiri suatu hari nanti. Nia mendengarkan dengan penuh perhatian. Di dalam hati, ia merasa menjadi bagian penting dalam mimpi Kevin. Namun di balik senyum itu, ada tanda-tanda kecil yang sebenarnya jelas. Kevin tidak pernah benar-benar membayar penuh. Saat tagihan datang, ia tersenyum canggung dan berkata, "Mbak, boleh aku pinjam kartu dulu? Aku lagi kepepet. Minggu depan aku ganti." Nia terdiam sejenak. Hatinya ragu, tapi gengsi dan perasaan terlanjur membuatnya tak tega menolak. Ia akhirnya menyerahkan kartu ATM miliknya, pura-pura santai. Padahal dalam hati, ia resah. Malam itu, saat Kevin mengantarnya pulang, Nia tersenyum manis, seakan semuanya baik-baik saja. Namun begitu masuk kamar, ia termenung lama di tepi ranjang. Apa aku baru saja dimanfaatkan? Atau memang beginilah cara Kevin menunjukkan kedekatan? Sementara itu,
Andre semakin larut dengan dunianya sendiri. Setiap pulang kerja, ia langsung masuk ke ruang kerja dan sibuk dengan laptop. Bahkan saat makan malam, pikirannya tetap melayang ke angka-angka, laporan, dan strategi bisnis. Suatu kali, Nia memberanikan diri untuk menanyakan hal yang selama ini ia simpan. Kalau aku punya usaha kecil-kecilan, Mas dukung nggak? Tanyanya hati-hati. Andre menatap sebentar lalu menjawab, kalau bisa menguntungkan, ya bagus, tapi kalau cuma buat iseng, lebih baik fokus urus rumah. Jawaban itu menusuk hati Nia. Bukan karena isinya, tapi karena nadanya. Andre tidak melihat ke matanya, tidak peduli dengan perasaannya. Bagi Andre, semua hal selalu diukur dengan logika. Nia menunduk, berpura-pura sibuk mengaduk sup. Dalam hatinya, ia membandingkan lagi. Kalau Kevin, pasti dia bilang semangat, pasti dia dukung apapun yang aku mau. Dan perbandingan itulah yang membuat Nia semakin jauh dari Andre. Hari-hari berikutnya, Kevin mulai sering mengajak Nia ke tempat-tempat berbeda. Bioskop, kafe, bahkan sekali waktu ke villa milik temannya untuk sekadar healing. Semua kegiatan itu jelas membutuhkan biaya besar dan perlahan-lahan. Nia menyadari bahwa sebagian besar pengeluaran itu berasal dari dirinya. Namun, setiap kali ia ragu, Kevin selalu punya cara untuk meluluhkan hati. Kalau nggak ada Mbak, aku nggak tahu hidup aku bakal gimana. Mbak itu penyemangat aku, ucap Kevin suatu kali, sambil menggenggam tangan Nia. Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuat logika Nia terbungkam. Ia menutup mata pada kenyataan bahwa dirinya bukan sedang dicintai, melainkan sedang diperas secara halus. Andre, tanpa sepengetahuan Nia, sebenarnya mulai mencurigai perubahan istrinya. Ia menyadari Nia lebih sering keluar rumah, lebih sibuk dengan ponsel, dan sering terlihat senom-senom sendiri. Namun Andre tidak langsung menanyakan. Ia memilih diam, memperhatikan dari kejauhan, sambil menyusun langkahnya sendiri. Di sisi lain, Nia semakin terjebak dalam dua dunia yang berbeda. Ia masih menjaga citra sebagai istri yang baik di depan Andre. Namun, di belakang layar, ia menikmati peran barunya sebagai penyelamat Kevin. Dan perlahan, dunia yang ia jalani bersama Kevin terasa lebih nyata daripada rumah tangganya sendiri. Sampai pada satu titik, ia tidak lagi bisa membedakan mana yang seharusnya ia pertahankan. Rumah tangga yang dingin tapi stabil, atau hubungan gelap yang hangat tapi penuh risiko. Dan disinilah, jurang itu makin terbuka lebar, menunggu waktu kapannya akhirnya terperosok sepenuhnya. Hari itu, Nia memutuskan datang lebih awal ke gym. Kevin biasanya sudah ada sebelum kelas dimulai. Dan Nia ingin memberi kejutan kecil. Ia membawa bekal makanan yang dimasaknya sendiri. Spaghetti kesukaan Kevin. Setidaknya, menurut pengakuan Kevin beberapa minggu lalu, dalam hati, Nia merasa sedikit bangga. Aku ini bukan cuma klien. Aku lebih dari itu. Aku penting untuk dia. Namun, begitu tiba di gym, pemandangan yang ia lihat membuat langkahnya terhenti. Di sudut ruangan, Kevin sedang duduk berdekatan dengan seorang wanita muda berambut panjang. Wanita itu tertawa renyah, sementara Kevin dengan santainya menyentuh bahunya. Bahkan, sesekali merapikan rambutnya dengan gerakan penuh keintiman. Nia tercekat, tangannya yang memegang kotak makanan bergetar. Ia mencoba meyakinkan diri, mungkin itu hanya klien, mungkin cuma bercanda. Tapi kemudian, ia melihat Kevin menyandarkan wajahnya begitu dekat dengan wanita itu, hampir menempel. Tawa mereka melebur dengan bisikan-bisikan kecil, yang jelas bukan sekadar hubungan profesional. Kotak makanan di tangan Nia terasa semakin berat, kakinya seakan terpaku ke lantai. Ia ingin berbalik, tapi tubuhnya membeku. Tak lama kemudian, Kevin menyadari keberadaan Nia. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya, lalu dengan cepat, ia berdiri. Mbak Nia, serunya si Juliola, tak terjadi apa-apa. Wanita di sampingnya hanya tersenyum manis, lalu pamit singkat. Aku duluan ya, Mas Kevin. Jangan lupa latihan besok. Nia menelan ludah, berusaha menata wajahnya agar tetap tenang. Oh, saya cuma kebetulan lewat. Ucapnya kaku, mencoba tersenyum. Ia meletakkan kotak makanan itu di meja, lalu berjalan menuju treadmill, tanpa menoleh lagi. Kevin mendekatinya, berbisik, Mbak,
Jangan salah paham, dia cuman klien biasa. Saya cuma ramah aja. Nia tidak menjawab. Tangannya sibuk menekan tombol treadmill, meski matanya berkokok-kokah. Sepanjang latihan, pikirannya kacau. Semua kenangan bersama Kevin berkelebat, perhatian kecil, kata-kata manis, genggaman tangan, bahkan motor sport yang ia bantu beli. Apakah aku hanya salah satu dari sekian banyak? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya. Saat kelas selesai, Kevin kembali mencoba mendekat. Mbak, ayo kita ngobrol dulu sebentar. Jangan pulang marah-marah gini. Nia menatapnya dengan mata tajam. Ngapain? Marah. Kamu kan bebas. Aku ini siapa? Sampai harus marah. Suaranya lirih, tapi penuh luka. Kevin terdiam, lalu tersenyum kecut. Mbak, jangan gitu. Saya sayang sama Mbak. Dia tadi cuma numpang curhat. Enggak ada apa-apa. Sumpah. Namun kali ini, kata-kata Kevin tidak lagi terdengar manis. Di telinga Nia, kalimat itu hanyalah alasan basi. Di perjalanan pulang, Nia tidak bisa berhenti memikirkan pemandangan tadi. Kotak makanan yang tadinya penuh harapan, kini hanya menjadi simbol kebodohannya. Ia berhenti di tepi jalan, membuka ponselnya, dan membaca ulang pesan-pesan Kevin yang dulu membuatnya tersenyum. Kini, semua terasa palsu. Semua perhatian kecil itu seakan punya pola. Kata-kata manis, lalu permintaan, lalu pujian lagi. Air mata menetes di pipinya. Aku ini bodoh banget, bisiknya. Malam itu, Nia pulang dengan wajah letih. Andre masih sibuk di ruang kerja, tidak menyadari betapa hancurnya perasaan istrinya. Nia masuk kamar, menatap dirinya di cermin. Wanita dengan riasan tipis dan gaun rapi itu tampak asing baginya. Apa yang sudah aku lakukan? Demi apa aku mengkhianati rumah tangga sendiri? Namun di balik rasa bersalah itu, ada ego yang masih membisikkan. Tapi aku butuh Kevin. Aku butuh seseorang yang membuatku merasa hidup. Kebingungan itu membuat Nia terjebak di antara dua pilihan. Melepaskan Kevin dan kembali ke realita rumah tangga yang dingin. Atau tetap bertahan meski tahu dirinya hanya dimanfaatkan. Beberapa hari berikutnya, Kevin berusaha mendekati Nia lagi. Ia mengirim bunga, mengirim pesan panjang penuh rayuan, bahkan menunggu di depan rumahnya. Mbak, aku nggak bisa kalau Mbak ngilang gini. Aku serius sama Mbak, ucap Kevin suatu sore saat Nia keluar rumah. Nia menatapnya dengan tatapan penuh luka. Serius, kalau kamu serius, kenapa ada perempuan lain di gym itu? Kevin menghela napas, lalu meraih tangan Nia. Mbak, beda. Mbak, itu istimewa. Yang lain cuma numpang lewat. Mbak itu yang benar-benar aku sayang. Untuk sesaat, hati Nia goyah lagi. Kata-kata itu terdengar manis, meski ia tahu kemungkinan besar hanyalah kebohongan. Malam itu, Nia kembali termenung di kamar. Pikirannya penuh rasa bersalah, kecewa, tapi juga ketakutan kehilangan Kevin. Di satu sisi, ia tahu hubungan ini berbahaya. Di sisi lain, ia merasa sudah terlalu jauh terikat. Dan di titik itu, Nia sadar satu hal. Ilusi indah yang selama ini ia bangun bersama Kevin mulai retak. Tapi bukannya berhenti, ia justru masih mencoba menambalnya. Padahal, retakan itu hanya akan semakin melebar, siap menghancurkan semuanya. Andre sejak dulu bukan tipe suami yang cerewet. Ia jarang bertanya panjang lebar, apalagi mencurigai istrinya. Namun, akhir-akhir ini, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Nia terlihat sering melamun, bahkan saat makan malam. Ponselnya selalu dalam genggaman, layar menghadap ke bawah, dan setiap kali ada pesan masuk, wajahnya langsung berubah. Senyum kecil muncul, tapi bukan untuk Andre. Malam itu, ketika Nia tertidur pulas, Andre dayam-dayam meraih ponsel istrinya. Jantungnya berdegup kencang, ada rasa takut sekaligus penasaran. Selama ini ia terlalu sibuk dengan pekerjaan, dan rasa bersalah itu membuatnya menahan diri untuk tidak ikut campur. Tapi firasatnya semakin kuat, ada sesuatu yang disembunyikan Nia. Dengan tangan bergetar, ia membuka ponsel itu. Benar saja, di aplikasi pesan, ada percakapan penuh emotikon hati dan rayuan. Nama pengirimnya, Kevin PT Andre, membaca setiap kalimat dengan dada bergemuruh. Aku kangen senyummu Mbak,
besok jangan lupa pakai dress merah. Aku suka banget lihat Mbak kayak gitu. Kalau Andre nggak bisa bahagiain kamu, biar aku yang jaga. Andre menutup mata, menahan napas berat. Tangannya hampir saja melempar ponsel itu ke dinding. Tapi ia memilih diam, menaruh kembali ponsel di meja, lalu duduk menatap istrinya yang tertidur tenang di sampingnya. Kenapa kamu tega Nia? Batinnya. Keesokan paginya, Andre berusaha bersikap biasa, namun tatapannya pada Nia berubah. Lebih tajam, lebih penuh curiga. Saat sarapan, ia sengaja membuka percakapan kecil. Kemarin aku lewat gym dekat kantor, kayaknya rame banget ya. Kamu sering ke sana? Tanyanya datar. Nia menelan ludah, lalu tersenyum kikuk. Iya, itu kan tempat aku ikut kelas yoga. Lumayan buat jaga badan. Andre mengangguk pelan. Padahal, dalam hatinya mendidih. Ia ingin sekali menggebrak meja dan menuduh langsung. Tapi ia memilih menahan diri. Ia ingin bukti yang lebih nyata. Beberapa hari kemudian, Andre sengaja pulang lebih cepat dari kantor. Ia memarkir mobil agak jauh dari rumah lalu minongo. Dan, benar saja, tak lama kemudian, ia melihat Nia keluar rumah dengan dandanan yang terlalu berlebihan hanya untuk yoga. Rasa curiganya semakin kuat. Ia pun mengikuti Nia diam-diam. Mobilnya melaju perlahan, menjaga jarak. Hatinya mencelos ketika melihat Nia benar-benar masuk ke gym yang ia duga. Dari balik kaca mobil, Andre melihat Nia tersenyum lebar. Begitu Kevin menyambutnya di depan pintu. Senyum itu bukan senyum biasa. Bukan senyum seorang istri kepada pelatih olahraga, melainkan senyum seorang wanita yang jatuh cinta. Andre mengepalkan tangan di setir. Jadi, ini orangnya, gumamnya. Andre memutuskan menunggu hingga kelas selesai. 2 jam kemudian, ia melihat Kevin dan Nia keluar bersama. Mereka tertawa, bahu hampir bersentuhan. Bahkan Kevin sempat meraih tangan Nia sebentar. Bibir Andre bergetar menahan emosi. Ia ingin segera keluar dan menghadang mereka, tapi akalnya menahan. Ia memilih mengikuti sampai Kevin mengantar Nia ke parkiran. Namun kejadian berikutnya benar-benar menghancurkan hatinya. Nia menoleh kanan kiri, memastikan tidak ada yang melihat. Lalu dengan cepat mencium pipi Kevin sebelum masuk mobil. Andre terpaku. Dunia seakan runtuh di depannya. Matanya memanas, tapi tubuhnya membeku. Itu bukan sekadar firasat, itu kenyataan. Malamnya, rumah terasa begitu mencekam. Andre duduk di ruang tamu. Lampu hanya menyala redup. Nia masuk dengan langkah ringan, tak menyadari suaminya sudah menunggu. Kamu dari mana? Suara Andre berat, nyaris seperti orang asing. Nia terkejut, lalu menjawab, gugup. Dari gym, Mas. Kan aku udah bilang. Andre menatapnya dalam-dalam. Jim, why? Atau ketemu Kevin. Nama itu membuat wajah Nia pucat. Kotak makanan yang ia bawa hampir terjatuh dari tangannya. Maksud Mas, apa? Andre berdiri, menatapnya dengan mata merah. Aku udah lihat semuanya. Aku bukan orang bodoh Nia. Keheningan menyelimuti ruangan. Nia gemetar. Bibirnya berusaha membentuk kata-kata, tapi tak ada yang keluar. Berapa lama? Tanya Andre dengan suara bergetar. Berapa lama kamu mempermainkan aku? Air mata Nia mulai jatuh. Mas, aku bisa jelasin. Tidak ada yang bisa kamu jelasin, bentak Andre sambil menghantam meja hingga gelas pecah. Suasana rumah yang selama ini dingin, kini berubah menjadi neraka penuh ledakan emosi. Nia menangis, Andre berteriak, dan malam itu menjadi titik awal kehancuran yang tak bisa lagi ditutupi. Namun, di balik semua itu, Andre mengambil keputusan yang lebih berbahaya. Ia tidak langsung mengusir Nia. Sebaliknya, ia menyusun rencana. Jika Kevin berani merebut istrinya, maka Andre akan menunjukkan siapa sebenarnya yang berkuasa. Dan sejak malam itu, permainan balas dendam mulai terbentuk, dengan Nia terjebak di tengah badai yang ia ciptakan sendiri. Sejak malam pertengkaran itu, rumah Nia dan Andre berubah menjadi medan perang yang senyap. Tidak ada lagi canda, tidak ada lagi obrolan ringan. Hanya ada tatapan dingin, jarak yang semakin melebar, dan suara pintu yang dibanting setiap Andre keluar rumah. Nia merasakan kesepian yang jauh lebih menakutkan daripada sebelum perselingkuhan terjadi. Jika dulu Andre masih mau mengajaknya bicara meski sekadar basa-basi, kini tatapannya hanya penuh kebencian. Namun,
Hati kecil Nia mulai menyesal dalam-dalam. Ia menyadari bahwa Kevin bukanlah jawaban atas kekosongan hatinya. Pria itu hanya memanfaatkannya. Sementara Andre, meski dingin, selama ini telah menjadi tembok kokoh yang melindunginya. Suatu malam, Nia memberanikan diri mendekati Andre yang sedang duduk di ruang kerja. "Mas," suaranya lirih. Andre tidak menoleh, hanya sibuk menatap layar laptop. "Aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan buat perbaiki semuanya." Andre akhirnya menutup laptopnya perlahan, menatap Nia dengan senyum tipis yang dingin. Kamu pikir luka sebesar ini bisa sembuh dengan sekadar kata maaf?" Air mata Nia jatuh. "Aku siap berubah, Mas. Aku udah putus kontak sama Kevin. Aku janji nggak akan ngulangin lagi." Andre berdiri, mendekat, hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa sentimeter. Tatapannya menusuk, penuh emosi yang ditahan. "Kamu telat, Nia. Semua janji kamu sekarang nggak ada harganya." Nia terisak, meraih tangan suaminya, tapi Andre menepis kasar. Beberapa hari kemudian, konflik memuncak. Andre diam-diam mendatangi gym tempat Kevin bekerja. Ia menunggu Kevin selesai melatih klien, lalu menghampirinya di parkiran. "Kevin," panggilnya dengan suara rendah tapi penuh tekanan. Kevin sempat kaget, namun segera tersenyum sinis. "Oh, ini pasti Mas Andre, suami yang sibuk itu ya?" Andre mendekat, menatapnya tajam. "Kalau kamu pikir aku nggak tahu semua permainan kotor kamu, kamu salah besar. Aku tahu setiap rupiah yang Nia kasih ke kamu. Dan aku tahu kamu punya banyak donatur selain dia." Kevin tertawa kecil, jelas tidak gentar. "Kalau Mas sudah tahu, ya sudah. Toh itu pilihan Nia sendiri. Bukan saya yang maksa." Andre mengepalkan tangan, hampir saja menghantam wajah pria itu. Namun, ia menahan diri. "Kamu pikir ini selesai begitu aja? Kamu sudah merusak rumah tangga saya, dan saya tidak akan diam." Kevin hanya mengangkat bahu, lalu masuk ke mobilnya. Namun, di balik sikap santainya, ada rasa tidak nyaman. Tatapan Andre penuh ancaman nyata. Di rumah, Nia tidak tahu bahwa Andre sudah menemui Kevin. Ia masih berusaha mendekati suaminya, memasak makanan kesukaan, bahkan mencoba menghidupkan kembali kebiasaan lama mereka menonton film bersama. Namun setiap usaha Nia selalu dibalas dengan sikap dingin. Andre hanya duduk tanpa ekspresi, atau keluar rumah tanpa memberitahu. Suatu malam, Nia memberanikan diri lagi. Ia menyiapkan makan malam romantis, menyalakan lilin, dan mengenakan dress yang dulu pernah Andre puji. Ketika Andre pulang, ia terdiam melihat meja makan penuh lilin dan musik lembut. Nia mendekat dengan senyum canggung. "Aku cuma mau kita mulai lagi, Mas. Dari awal. Aku rela apapun, asalkan bisa dapat kesempatan kedua." Andre menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kamu benar-benar nggak ngerti ya. Aku sudah selesai sama kamu." Nia terperanjat, tubuhnya lemas. "Maksud Mas?" Andre mengeluarkan sebuah map dari tas kerjanya, lalu meletakkannya di meja. "Ini gugatan cerai. Aku sudah siapkan semuanya." Wajah Nia pucat, tubuhnya bergetar. "Tidak, jangan Mas, aku mohon." Namun Andre berbalik, meninggalkannya terisak sendirian di meja makan. Malam itu, Nia merasa dunia runtuh. Ia ingin memperbaiki semuanya, tapi jalan pulang sudah tertutup rapat. Andre tidak hanya marah, tapi sudah menutup hatinya. Dan yang paling membuat Nia takut, Andre bukan sekadar ingin berpisah. Ia seolah menyimpan sesuatu yang lebih besar. Sebuah balasan yang akan membuatnya benar-benar menyesal karena telah memilih jalan yang salah. Hari-hari setelah Andre menyerahkan map berisi gugatan cerai, terasa seperti neraka bagi Nia. Rumah yang dulu tenang, kini hanya menyisakan kesunyian dan rasa takut. Setiap kali melihat wajah Andre yang dingin, Nia merasa semakin terpojok. Ia mencoba berbagai cara untuk meluluhkan hati suaminya, meminta maaf, menangis, bahkan menyinggung masa-masa indah mereka dulu. Tapi Andre tidak goyah, seolah semua kenangan manis telah mati bersamaan dengan kepercayaan yang ia khianati. Namun, di balik ketenangannya, Andre sedang menyusun langkah terakhir. Ia tidak ingin gegabah. Baginya,
Ini bukan sekadar soal perceraian, ini soal harga diri. Ia ingin Nia benar-benar menyadari konsekuensi dari pengkhianatan. Suatu sore, Andre memanggil Nia ke ruang tamu. Tatapannya tajam, nada suaranya tegas. Aku sudah buat janji di pengadilan minggu depan. Tapi sebelum itu, aku mau kamu tahu sesuatu. Nia gemetar. Mas, tolong jangan lakukan ini. Aku janji akan berubah. Andre menaruh sebuah amplop di meja. Buka, dengan tangan bergetar, Nia membuka amplop itu. Di dalamnya, ada foto-foto dirinya bersama Kevin, keluar dari restoran, berpelukan di parkiran. Bahkan rekaman CCTV dari gym yang menunjukkan mereka terlalu dekat. Nia menutup mulutnya, terisak. Mas, Andre memotong kasar. Semua bukti ini sudah cukup untuk memenangkan kasus di pengadilan. Aku tidak akan kalah. Namun, yang membuat Nia lebih kaget adalah kalimat berikutnya. Dan aku sudah tidak sendiri lagi. Nia mengerutkan dahi. Maksudnya, Andre menarik napas panjang. Ada seseorang yang selama ini ada di sisiku, menghargai aku, dan tahu cara memperlakukan laki-laki yang bekerja keras untuk keluarganya. Aku akan menikah dengannya setelah kita resmi bercerai. Tubuh Nia seolah disambar petir. Selama ini ia berpikir, Andre hanyalah pria dingin yang tak peduli, ternyata diam-diam ia sudah menyiapkan masa depan baru. Siapa dia? Tanya Nia dengan suara bergetar. Andre menatapnya dalam-dalam. Seseorang yang kamu kenal, sekretaris kantorku, Dinda. Wanita itu selalu menghargai kerja kerasku. Tidak seperti kamu yang sibuk mencari perhatian pria lain. Nia ternganga. Ia tahu Dinda, wanita muda yang selalu tampak sopan. Setiap kali mereka bertemu, rasa cemburu bercampur dengan amarah memenuhi dadanya. Namun, semua itu sia-sia. Ia tidak punya hak lagi. Beberapa hari kemudian, kabar perselingkuhan Nia dengan Kevin tersebar. Andre tidak perlu menyebarkannya sendiri. Cukup dengan sedikit celah. Gosip di lingkungan sosial mereka meledak dengan cepat. Teman-teman arisannya menjauh. Orang tua Nia kecewa berat. Bahkan adiknya menolak bicara. Dunia Nia runtuh. Kevin pun meninggalkannya begitu saja. Pindah ke donatur lain yang lebih kaya. Sementara itu, Andre semakin terlihat tegar. Ia menghadiri beberapa acara kantor ditemani Dinda. Senyum Andre yang dulu jarang terlihat, kini kembali. Tapi bukan untuk Nia. Nia hanya bisa menyaksikan dari jauh. Menyesali segalanya. Hari sidang perceraian tiba. Nia datang dengan wajah lelah. Matanya bengkak karena banyak menangis. Andre datang dengan tenang, ditemani Dinda. Hakim memutuskan perceraian mereka dengan cepat karena bukti sangat jelas. Andre memenangkan hak atas harta bersama. Sementara Nia hanya mendapat bagian kecil. Usai sidang, Nia mencoba mendekati Andre untuk terakhir kalinya. Mas, sebelum semuanya benar-benar berakhir, boleh aku tanya sesuatu? Andre menoleh singkat. Apa? Kenapa kamu masih kelihatan tenang? Setelah semua ini, apa kamu tidak sakit hati sama sekali? Andre terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Tentu saja, aku sakit hati. Tapi sakit itu sudah kubayar lunas dengan melihat kamu hancur bersama pilihanmu sendiri. Nia terisak. Aku masih mencintaimu, Mas. Andre menatapnya sekali lagi, kali ini dengan mata yang tegas. Cinta bukan sekadar kata. Nia, cinta itu komitmen, dan kamu sudah menghancurkannya. Sekarang, aku akan memulai hidup baru, tanpa kamu. Beberapa minggu setelah perceraian, kabar mengejutkan beredar. Ternyata Andre dan Dinda tidak pernah benar-benar menjalin hubungan asmara. Semua yang ia katakan pada Nia hanyalah strategi untuk membuatnya benar-benar merasa kalah. Andre memang dekat dengan Dinda, tapi hanya sebatas rekan kerja. Andre sengaja membiarkan Nia percaya bahwa ia sudah punya pengganti. Agar rasa penyesalannya semakin dalam pada akar Nia, Andre memilih hidup sendiri, fokus pada karier, dan membangun kembali harga dirinya. Sementara Nia benar-benar kehilangan segalanya. Suami, keluarga, dan martabat. Ia menyadari bahwa pernikahan hanya formalitas yang dulu ia anggap dingin. Ternyata adalah benteng kebahagiaan yang selama ini ia butuhkan. Sayangnya, semua sudah terlambat.